Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumin nahdha amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Usi nafsi awalan wa usikum taniyan bitaqwallah. Halaman piro, Lim? 542. Tanghim ya. Babnya adalah bab tanghim, intonasi lagu ujaran. Jadi lagu ujaran itu ada lagunya yang disebut dengan tanghim, dan tanghim ini masuk pada jajaran suprasegmental, masuk pada jajaran secondary, enggak primer ya, primer. Yang dalam bahasanya Tamam Hasan disebut tatris sulaman, jadi bukan pokok, jadi masuk dalam hiasan saja. Halaman 542. Wa kam kana jamilan minal arab al-qudama, itu ya. Wa kam kana jamilan minal arab al-qudama an yudriku hadzal irtibat baina satrail jumlah syartiyah fa asaru ila dzalika bi alamatin ukhra tuaddi hadzal daur hadzal alama yalfa allati aujabu duhulah ala jumlati jawab syarti. Seperti jumlah syarti ya, ada yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat, biasanya diberi fa. Nah, itu ada lagunya sendiri, ada lagunya sendiri ya. Jadi jumlah syartiyah itu dibagi menjadi dua, satrai ya. Apa satr itu? Dibagi, pembagian ya. Ada fi'il syarat dan ada jawabus syarat. Nah, itu ada lagunya, ada musiknya sendiri ya, ada musiknya. Wa kam kana jamilan minal arab al-qudama ayudriku hadzal irtibat baina satrai ya, dua penggalan jumlah syartiyah fa asaru ila dzalika bi alamatin ukhra tuaddi hadzal daur hadil alama ya alfa allati aujabu dukhula ala jumlati jawab syarti. Yang pertama itu bagian yang pertama jumlah syartiyah, yang bagian kedua itu namanya jawab syarti ya. Itu biasanya diberi tanda sendiri, jawab syarti itu dikasih fa, diberi fa. Hadil alama ya alfa alati aujabu dukhulaha ala jumlati jawab syarti. Idza kanat hadil jumlah min tilka al-anmat at-tarkibiyah alati yumkinu tasnifuha jumalan mustaqillah laula wujudul fa allati tarbituha bi jumlati syarti fa ka'anal fa huna qamat maqamal fasila. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Biasanya jawab syaratnya dikasih fa. Nah, fa inilah seakan-akan koma. Seakan-akan koma. Iya. Qamat maqamal fasila. Fasila itu, fasil itu apa namanya? Koma. Koma ada titik, ada koma. Ya. Koma. Ya, seakan-akan fa yang menjadi jumlah syarti itu menjadi
menjadi koma. Wadalat ala ta'alluqi satraini ba'dihima bi ba'din wa ana satrani al-jawab mutammimun lisabik asar wa bihima ma'an yatimul mantub fi binyatihi wa dilalatihi. Nah, ini berbicara masalah tanghim, ya, masalah intonasi. Yang pertama, intonasi itu bukan hal yang pokok, tapi dia adalah hiasan, tatris, sulaman. Ya, nah, itu mempunyai musik tersendiri, mempunyai musiknya tersendiri. Ya. Biasanya ada dua bagian. Bagian yang pertama merupakan syarat, bagian yang kedua merupakan jawab. Itu biasanya DKI fa. Nah, fa inilah berfungsi sebagai fasilah. Sebagai fasilah. Hadil jumal alati taqa'u jawaban bisarti wa yumkinu i'timaduha jumalan mustaqillah laula wujudal fa katsira mutanawwi'ah. Sanati alayya bisai'in min at-tafsil fi ma ba'du. Nanti akan diperinci. Wa tusbihul jumal syartiyah fi husban tanghim amilan muhimman fi rabti satrail jumlah ba'di abi ba'din wa fi bayan annahuma ma'an yakunani wahdatan mutakamilatan fil binya wa dilalah asalib arabiyah wa ghairu arabiyah katsira. Yadharu dzalika biwajhin khas fi tilkal jumal allati tuwadhifu fiha ma nusammiha, itu ya, bukan nun sin ya mim itu, tapi nusammiha adawat, yaitu adawatur rabti al-ama mithlu baina, bainama, kullama, lau, laula ila akhirih. Wa min amthilati dzalika bayanna ana sairun fit baina ana sairun fit tariq qabaltu sadiqi. Ya, itu juga ada tanghimnya. Baina ana sairun fit tariq, ada fasilnya, ada komanya. Ada fasil, ada koma. Qabaltu sadiqi. Ketika aku berjalan di jalan, saya bertemu dengan temanku. Nah, di situ antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua dipisahkan dengan koma di situ. Ada koma di situ. Lagunya pun juga mempunyai lagu yang khas. Baina ana sairun fit tariq qabaltu sadiqi. Nah, di sinilah ada tanghim, ada tanghim. Kullama saitu fi tariqil khair zadaqallahu fadlan. Kullama, setiap kali aku berusaha di jalan kebaikan, zadaqallahu, atau kullama sa'aita, ya, setiap kali Anda berjalan di jalan kebaikan, zadaqallahu fadlan, maka Allah menambahkan keutamaannya. Nah, di sini ada komanya juga. Bacanya juga mempunyai tanghim. Kullama sa'aita fi tariqil khair zadaqallahu fadlan. Nah, itu. Fa fi hadainil mithalain wa nahwihima yuntaqu satrul awal minal jumlah binahmatin so'ida. Nah, jumlah yang pertama, bagian yang pertama itu diucapkan dengan binahmatin so'ida, dengan nada yang meninggi. Nah, gitu, ya. Jadi gini bacanya. Kullama sa'ita fit tariqil khair zadaqallahu fadlan binahmatin so'ida. Ada so'ida, ada habitoh. Ya. Baina ana sairun fit tariq qabaltu sadiqi. Ya, gitu. Kullama sa'ita fi tariqil khair zadaqallahu fadlan. Ya. Ini namanya binahmatin so'ida. Yuntaqu satrul awal minal jumlah binahmatin so'ida. Dalilan anal makna lam yatimma. Lah mengapa ditinggikan?
Kullama sa'ita fi tariqil khair itu menunjukkan bahwa kalimatnya belum sempurna. Makanya ditinggikan. Ada bagian pertama, ada bagian yang kedua. Dalilan anal makna lam yatimma fatamamuhu bisadditsani alladhi yantahi binagmatin habitoh. Yang terakhir dengan nada turun. Nah, jadi gini, kullama sa'ita fi tariqil khair zadaqallahu fadlan. Turun habitoh. Baina anasa'a irun fit tariq qabaltu sadiqi. Turun, qabaltu sadiqi, turun ya. Binagmatin habitoh. Wa hiya dalil tamamil kalam fi mabnahu wa maknahu. Mengapa direndahkan suaranya yang terakhir? Itu menunjukkan selesai, makna dan bentuknya selesai. Nah, di tengah-tengah ditinggikan, menunjukkan kalau itu belum selesai, belum sempurna. Jadi mempunyai makna, tanwin itu mempunyai makna. Maknanya makna fungsional. Ya. Ja'a Muhammad beda lagi. Binagmatin habitoh, Ja'a Muhammad habitoh. Itu kalam takriri khobari. Tapi kalau Ja'a Muhammad istifhami, insya'i, tolabi, tolabul jawab. Wa ya dalil tamamil kalam fi mabnahu wa maknahu. Wa qad asarna ila dzalika fil kitab bil fasilah. Nah, penulisannya itu diberi koma ba'da sartil awal wa bin nuqtah ba'da tsani. Nah, yang kedua, yang terakhir dengan titik itu menunjukkan selesai. Nah, yang di tengah-tengah koma berarti itu belum selesai. Binal matin soida. Kalau tengah-tengah soida ya diteruskan dengan binak matin habito, tandanya titik, itu baru selesai. Wa minal jadiri bidzikri an nunabbihuna ila annal fasilah fi hadhil asalib wa nahwiha hiya fasilatun wasilah fi anin fa hiya fasilah fi nutqi wal ada al fi'lil kalam walakinna fil waqti nafsih wasilah ay dalilur rabti baina atrabil kalam wa akhdhihi ba'dahu bi khajzi ba'dihil akhar bil bina wa tilala wa dalil hadzal wasl anna la yajuzul wuquf ala satil awwal wahda wa minal jadir bidzikri. Apa itu jadir bidzikri itu? Ya jadaro ya juduru itu apa? Jadirun, layak, patut. Wal jadiru bidzikri, patut disebutkan di sini. Bahasa Arabnya wal jadiru bidzikri, patut disebut di sini. An-nunabbihuna, ya kami ingatkan di sini bahwa koma al-fasilah fi hadil asalib wa nahwiyah ya fasilatun wasilah. Itu koma yang mempunyai fungsi bagian pertama dan meneruskan, mengikat antara bagian pertama dengan kedua itu dengan fasilah koma. Iya, koma. Jadi iya fasilah wasilah. Fasilah itu koma berhenti tapi belum selesai untuk menggabungkan yang pertama dengan yang kedua, wasilah berarti itu. Fi'anin dalam satu waktu. Faya fasilatun binutki wal ada'ul fi'lil kalam. Koma itu adalah selesai dalam mengucapkannya. Walakina fil waqti nafsi wasilah. Tapi di waktu itu juga koma itu sebagai wasilah menyambung antara bagian yang pertama dengan bagian yang kedua. Ai dalilur rabti baina atrafil kalam ya wa akhdhi
ba'dahu bi hajzi ba'di al-akhar. Di satu sisi selesai, di satu sisi menyambungkan dua bagian, yang pertama dengan yang kedua. Dalilur rabti baina atrafil kalam wa akhdhihi ba'dahu bi hajzi ba'dil akhar fil bina' wa dilalah. Wa dalil hadzal wasli anna la yajuzul wukuf ala satil awal wahda. Kalau koma itu mempunyai fungsi apa tadi? Wasilah. Ya, fasilah wasilah. Ya, fasilah wasilah. Maka sebagai bukti kalau itu wasilah, kita tidak bisa berhenti di bagian yang pertama di koma itu. Maka harus meneruskan. Maka harus meneruskan. Makanya di sini wadalilu hadzal wasli anu la yajuzul wukuf ala satril awal waqta. Tidak boleh pengucapannya itu berhenti pada bagian pertama saja. Nah, karena harus disambungkan, makanya wasilah dia menyambung antara bagian yang pertama dengan bagian yang kedua. Ya, berbicara masalah menyambung ini, maka ini fungsional. Tanggim itu fungsional, mempunyai makna fungsional. Wa min ahammil wadhaif an-nahwiyah litanggim dauruhu fi tasnifil jumal ila anmatihal mukhtalifah. Ya, fungsi-fungsi yang utama bagi intonasi ini adalah mempunyai peran di dalam mengklasifikasikan jumlah. Ini jumlah ta'ajubiyah, jumlah istifham, jumlah khobariyah, itu semuanya ditandai dengan tanggim. Jadi tanggim itu mempunyai fungsi apa? Mempunyai fungsi fungsional. Fungsi nahwu al-wadhaif an-nahwiyah litanggim dauruhu. Jadi tanggim itu mempunyai peran bisa mengklasifikasi ini jumlah khobariyah, ini jumlah istifhamiyah, ini jumlah ta'ajubiyah dan sebagainya. Ya, tasniful jumal ila anmatiyal mukhtalifah. Anmat itu apa? Anmat itu jamaknya namat, model kalimat yang bermacam-macam. Yaitu apa? Takririyah. Apa takririyah itu? Kalau bahasa kerennya itu kalimat konstantif ya. Jumlah khobariyah. Dikatakan jumlah khobariyah kalau yang mengatakan itu bisa benar bisa salah. Itu namanya takririyah. Jumlah takririyah atau istifhamiyah atau ta'ajubiyah, semuanya ditandai dengan tanggim. Padahal tidak ada tulisannya, tidak bisa ditulis karena termasuk suprasegmental. Fal jumal at-takririyah laha namatun khas min at-tanggim. Kalau jumlah itu jumlah khobariyah, maka mempunyai model tertentu dalam intonasinya. Misalnya ja'ar rajul biasa aja. Ini jumlah takririyah. Nah, istifhamiyah ja'ar rajul tanya sekalipun tidak pakai hal. Atau ta'ajubiyah ja'ar rajul ta'ajubiyah. Fal jumal at-takririyah laha namatun khas min at-tanghim fi nihayatiha. Yatamatsalu hadzal namat fin naghma al-habithah. Nah, kalau jumlahnya jumlah khobariyah, intonasinya turun, akhirnya itu turun. Ja'ar rajul. Nah, yatamatsalu hadzal namat fin naghma al-habithah. Allati tadullu ala tamamil mantuq waqti malihi. Mengapa intonasinya turun? Karena itu menunjukkan kalimatnya sudah sempurna, selesai. Fihin anal jumlah al-istifhamiyah wa bi khasatil tilkallati tastaujibul ijabah bila au na'am tantahi binagmatin soida.
Tapi kalau jumlahnya itu adalah jumlah istifhamiyah, khususnya yang dijawab dengan na'am atau la, ya, itu diakhiri dengan intonasi so'idah, naik. Ja'a rajul, ja'a rajul, ja'a Muhammad. Nah, keinnahuma so'idah, naik dia kalau. Kama huwal khal fil jumlatil istifhamiyah allati tastakhdamu fiha adatan adawatul istifham al-ama wayal hamzah wahal. Misalnya ada huruf istifhamnya a atau hamzah. Afahimta? Fayakunul jawab la au na'am. Afahimta? Atau hal fahimta? Fayakunul jawab la atau na'am. Itu kalau istifhamiyah intonasinya naik. Haitsu tantahi jumlatul istifham binagmatin so'idah. Jadi kalau jumlah istifhamiyah itu diakhiri dengan intonasi yang naik. Dalilan ala anal kalam lam yatim. Nah, mengapa? Menunjukkan kalau jumlah itu belum selesai. Belum selesai gimana? Nunggu jawaban na'am atau la. Fi mauqifil muayyan wa tamami bil ijabah. Ya, kalau sempurna ya dijawab na'am atau la. Bi surataiha al madhkuratain alati tantahi binagmatin hafidhah, yaitu na'am dengan la. Jawabannya itu dengan intonasi ke bawah. Fatanghim huna wal faisal fi hadat tasnif. Apa faisal itu? Unsur yang paling penting yang bisa memilah ini benar, ini salah, ini hitam, ini putih. Faisal standarnya. Fatanghim huna wal faisal fi hadat tasnif al madhkur. Jadi intonasi itulah yang apa? Yang menjadi pemisah antara klasifikasi jumlah antara takriyah atau ta'ajubiyah atau istifhamiyah. Ala rohmi min wujudil ada as-sarfi at-taqlidiyah. Sekalipun ada huruf-huruf yang tradisional seperti hal a dan sebagainya. Wayal hamzah. Wa dalil hadil ahamiyah anal jumal al-arabiyah katsirama tusannafu jumalan istifhamiyah minan namatil madkur. Laulam tadkur fiha adat, sekalipun Anda tidak menyebutkan huruf istifhamnya. Kama fi qauli Umar ibni Abi Rabi'ah. Tsumma qalu tuhibbuha qultu bahron. Adadun najmi wal khasa wat turabi. Tsumma qalu, mereka mengatakan, kamu suka tuhibbuha? Qultu bahron. Aku jawab, ya, yang aku cintai adalah bahron. Adadun najmi wal khasa wat turabi. Sebesar jumlah bintang di langit dan kerikil dan debu. Nah itu loh, mana yang dalilnya ini apa? Itu loh, tuhibbuha, karena istifham jumlah istifhamnya naik. Qultu bahron adadan najmi wal khasa wat turab. Khasa itu kerikil. Fal amil al fa'il fil hukmi ala anna jumlah tuhibbuha jumlah istifhamiyah innama huwa tanghim alladhi ja'a fi suratin naghmatin sha'idah. Ya, faktor yang efektif al amilul fa'il. Al amil itu apa? Amil itu faktor fa'il yang efektif, ya, untuk menghukumi jumlah tuhibbuha menjadi jumlah istifhamiyah. Innama huwa tanghim, yaitu ditandai dengan intonasi al-ja'a fi suratin naghmatin sha'idah, di mana ditandai dengan intonasi yang naik. Dalilan alal istifham duna dzikril ada as-sarfiyah. Nah, mengapa dengan nada meninggi? Menunjukkan kalau tidak disertai jumlah istifham ini dengan huruf-huruf istifham. Duna dzikril ada as-sarfiyah. Wa qad ya'midu ba'duhum jaryan ala taqalid al-mawruthah ila taqdiri hamzah makhdhufa fi hadzal mithal. Nah,
tuhibbuha, itu ono sing dihilangkan, atuhibbuha, ono ae, atuhibbuha. Nah ini waqad ya'midu ba'dhum jaryan ala taqalid al mawruthah ila takdiri hamzah mahdhufah. Ya, secara tradisional ya itu ono huruf istifhame a tapi dibuang, jaryan ala taqalid al mawruthah. Ya. Apa taqalid itu? Taklid. Apa taklid itu? Tradisi, meniru dari orang-orang yang sebelum kita, ya, yang kita warisi. Taklid semua itu. Ya, taklid. Ila takdir hamzatin mahdhufah. Ya, itu bahasanya. Ada huruf istifhamnya yang dihilangkan fi hadzal mithal wa nahwihi. Kama fa'alu dzalika fi qouli ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma akhalallahu laka tabtaghi mardhata azwajika. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu. Qarrara jama'atun minal mufassirin ana takdir tabtaghi mardhata azwajika. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma akhalallahu laka tabtaghi ono ae tapi dihilangno, diganti dengan intonasi tabtaghi mardhata azwajika. Qarra jama'atun isyaratan ila anna hamzatul istifham mahdhufah wa yadalla al istifham. Naqulu hadza takdir wa in kana maqbulan wa sahihan min wijhati nadhari tahlil at-taqlidi la yakni bi khalid ilgha'a dawri tanghim au adami ahamiyatihi fi tafsiril kalam. Ya. Nah, mentakdirkan itu sekalipun dapat terima dan benar dari sudut pandang analisis tradisional, ya. Layak nih bikhalin itu tidak berarti bahwa menghilangkan peran ilgha'a dauri tanghim, ya, tidak menghilangkan peran intonasi. Au adami ahamiyati fi tafsir kalam wa tanmid taraqibihi ila sunufiha. Tanmid itu berarti memodelkan struktur ila sunufiha wa ajnasiha an-nahwiyah. Ya, mengklasifikasi macam-macam dan jenis-jenisnya jumlah dalam nahwu. Innahu naka fi kulli aqwal wa yudrikul arifun bi tara'iq ada'il kalam al-arabi ada'an saqihan. Wa malana nadhabu ba'idan indana al-amiyatul misriyah. Aw rabbama ghairuha minal amiyat al-arabiyah allati daraja ahluha ala taujihi jumalim al-istifhamiyah minan namatil madhkur duna istikhdami adati istifham sarfiyah albatta iktifaan bil adati sautiyah al-fa'ila fi hadza sa'an wa tanghim yaquluna daiman abadan sufta ahub wa taqul ijabah la au na'am. Nah, jadi sekalipun tidak disebutkan, ya, disebutkan adawatul istifhamnya, ya, maka dengan adanya tanghim intonasi itu bisa mengelompokkan model jumlah itu. Apakah jumlah itu ta'ajubiyah, istifhamiyah atau takririyah? Ada sebelumnya. Kalau nggak ada itu yang ditulis. Itu yang ditulis. Kalau diucapkan ya dalam bentuk tanghim. Pengucapan toh. Ujaran dalam bentuk ujaran. Bukan tulisan. harus tahu tafsirnya. Semestinya begitu.
sudah ya. Nah, jadi bisa di apa namanya, tanpa adanya huruf-huruf istifham atau yang lainnya, itu cukup diwakili oleh intonasi seperti ini. Sufta akhuk watakun lijabah la au na'am. Fal jumlatul istifhamiyah khaliyah tamaman minal adati sarfiyah. Jumlah istifhamiyah itu kosong dari huruf apa namanya, dari huruf istifham ya. Nggak perlu lagi ada huruf istifham kalau ada tanghim, tapi kalau kedua-duanya boleh aja, nggak apa-apa. Wa ma'adzalika yukhallilu darisun wa yudriku ahluwa bisaliqatihim jumlah istifhamiyah dzata namatin khas i'timadan ala launi musiqaha al-mumatsalah fi tanghim as-sa'id fi nihayatiha. Ya, sekalipun jumlah istifhamiyah itu khaliyah, kosong dari huruf-huruf istifham ya, penutur Arab ahluha ya ahlul lugha wa ma'adzalika yukhalilu ad-darisun wa yudriku ahluha, di mana penutur Arab itu bisa liqatihim. Apa saliqah itu? Dengan apa namanya, intuisinya, dengan perasaannya, saliqahnya, secara otomatis dia bisa membentuk apa namanya, intonasi yang diperlukan. Jumlah istifhamiyah dzata namatin khas. Ya, dari mana? I'timadan ala launi musiqaha, yaitu dilihat dari warna, macam musiknya, lagunya al-mumatsalah fi tanghim, yaitu yang berupa intonasi yang ke atas, intonasi yang tinggi, tidak ke bawah, as-saidah fi nihayatiha. Wa min huna nada'ud darisin asubban wa man sa'a minal kharas al-qadim ila itimadi darsis sauti bi kulli jawanibi wa dhawahirihi amilan muhimman wa fa'ilan fi takhlilil lughawi ala mustawayatil mukhtalifah laidaina bin nahwil arabi bi makna daqiq al-baqid fi taraqib lal i'rab wahda. Nah, dari sinilah kami mengajak para pekaji pemuda ya, nadau ad-darisi nasubban, para pembelajar yang masih muda, wa man sa'a minal kharas al-qadim, dan juga siapa saja yang ingin dari para penjaga bahasa yang lama untuk bertumpu pada pelajaran ilmu aswad ya, supaya tahu bikul jawani biwadhawairihi, bahwa suara itu merupakan faktor yang penting, amilan muhimman fa'ilan, efektif fit takhlilil lughawi, dalam menganalisis bahasa. Jadi untuk menganalisis bahasa itu perlu pelajaran suara. Apakah ini istifham, ta'ajjub atau takririyah atau insaiyah, tolabi atau ghairu tolabi, nah, itu perlu. Yang utamanya yang mengkaji ilmu kebahasaan Arab, fit tahlil lughawi ala mustawayatil mukhtalifah. Itu sangat penting sekali pelajaran suara itu dalam menganalisis bahasa dalam strata yang bermacam-macam.
ladaina fi nahwil arabi bimakna utakik al-baqid fit taraqib, yaitu peneliti dalam bidang struktur. La i'rab wahdahu, tidak hanya i'rab saja, karena orang tradisional itu perhatiannya pada i'rab saja. Pada i'rab. Jarang sekali memperhatikan bidang-bidang yang hubungannya dengan suara, padahal sangat potensial sekali. Lal i'rab wahda, abwab wa masail satta, ada bab-bab, ada masalah-masalah yang bermacam-macam. Laisa minasahli tahliluha, dan tidak gampang untuk menganalisisnya. Au isti'abu khawasiyah bidiqqah, atau membahas mencakup karakteristiknya dengan detail tanpa melihat dunan nazar fi hay'atiyah sautiyah, tanpa melihat kerangka suaranya. Wa mayalufuha, dan yang mengiringinya, lafayalufu, yang mengiringinya min dhawahir tatriziyah mumayyaza, yaitu fenomena-fenomena sulaman secondary, tatriziyah suprasegmental. Min hadhil abwab wal masail ala darbin minat tamthil at-tahdhir wal ighra wan nida wan nudba wal istighatha. Begitu juga dalam bab nahwu, misalnya takdir, alasat. Awas ada singa. Nah, itu alasada. Itu babnya nahwu apa? Bab takdir. Hati-hati. Mocone ya alasada. Ndak al-asad gitu aja loh. Al-asada mansub. Misalnya al-kharik. Kopongan. Naik kedawan sampai yujat al-kharik fi sarik, kagak kalau entek omah pisan. Cukup al-kharik. Ada bab namanya takdir. Ada ighra. Ighra itu apa? Merayu. Al-muru'ata fathah. Itu dilengkapi dengan tanggim. Beda dengan al-muru'atu. Al-muru'ata. Al-akhlaqo. Itu ighra. Atau an-nida, ya Muhammad, ya Fatimah, lain lagi. Atau an-nutbah. Nutbah itu apa ya? Nutbah itu menangisi, meratapi satu bencana. Wa Islama, misalnya ada novel karangan Ali Ahmad Baktir, itu Wa Islama, itu yang novel yang mengisahkan tentang dinasti keislaman itu diserbu tentara Mongol gitu. Sehingga ada nutbah mengeluh, meratapi Wa Islama, ada haknya belakangnya Wa Islama. Itu nutbah dalam nahwu. Ada istighotsah, juga istighotsah. Istighotsah itu apa ya? Kayak apa ya istighotsah ya? Ya ono bab istighotsah, dan ada lagi asmaul af'al, ya, isim fi'il. Hayhat. Nah, jauh hayata ila akhirih. Nah, itu semuanya dalam bab nahwu itu ada tanggimnya, ada intonasinya. Inna asaliba jami'an la yumkinu takhlidu wa takhlilan daqiqan wa la yumkinu fahman saliman illa birabtiha bimaqamatiha al-ijtimaiyah allati tantadimu ittisalan mubasyiran. Ya, tanpa menyertakan suara maka tidak bisa menganalisis kalimat-kalimat tersebut dengan daqiqan, dengan detail, dan tidak mungkin dapat memahaminya dengan pemahaman yang benar, kecuali kalau kita mengkonekkan jumlah tersebut dengan konteks sosialnya, bimaqamati al-ijtimaiyah.
Alati tantazimu intisalan mubasyiran, yang mengharuskan ada komunikasi langsung bainal mutakallim wa mukhatab, tarbituhuma alaqat maksusah taqtadi ilqa al kalam bitalwinat musiqiyah tufsihu an madmun ar-risalah. Khususnya antara orang pertama mutakallim dengan orang yang mendengar mukhatab, itu keduanya diikat oleh hubungan-hubungan hubungan tertentu yang mengharuskan mengucapkan pembicaraan itu dengan model musik lagu yang tufsihu, yang tu'ribu, yang mengungkapkan isi misi tersebut. Ya. Hadit talwinat ya anmatun minat tamgin khosotan. Nah, macam-macam inilah model intonasi. Khususnya tumayyizu hadil asalib, yang dapat intonasi ini mengklasifikasikan kalau ini ta'ajjubiyah, ini takriyah dan sebagainya. Wa tumbi'u anid dzuruf wal munasabat allati talufu al maqam bi ajma'i, dan bisa menjelaskan tentang situasi dan kondisi atau keadaan al munasabat, ya, yang talufu, yang mengelilingi situasi tersebut dengan semuanya. Wa huwa maqamun yaqtadi fi kullil khalat alwanan minat tanghim yamtazu bi khususiyati wa tafarrudihi, yaitu bahwa konteks dalam pembicaraan itu membutuhkan intonasi tertentu, ya, seperti ta'ajjub bagaimana, kalau istifham bagaimana, nah, semuanya itu dipisahkan, dijelaskan oleh intonasi. Intonasi itu kelihatannya kayak gak perlu, tapi perlu sekali itu. Fungsional sekali, mempunyai makna, dia bisa merubah makna, maka dia bisa disebut sebagai morfem itu, morfem tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Buka buku Shorof Sadal Uruf fi Fanni Sharfi. Sampai halaman piro, Pak? Babnya apa ya namanya? Apa ya? Taksim. Halaman 64 ya. Jadi apa bukunya gak cocok sampai bukuku gitu. Sulasi atau salis itu, taksimus salis ya. Telah hidup bapak ya. Taksimul kalimah mizanus sorfi, taksimul awal, taksimul tsani, taksimul tsalis, halaman 29 baik gue. 19. At-taqsimu tsalits lil fi'li. Ono taksimul awal, ono taksimul tsani. Ya. Biar konteks apa yang dimaksud dengan taksimul awal. Taksimul awal itu bahwa fi'il itu dibagi menjadi fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Itu pertama. Klasifikasi pertama, fi'il itu dilihat dari segi
zamannya, ada fi'il itu madhi, ada mudhari', ada amr. Kemudian pembagian yang kedua, fi'il itu ada yang sahih, ada yang mu'tal itu. Wes. Yang sahih itu apa saja? Oke. Nah, yang ketiga sekarang bahwa pembagian yang ketiga, fi'il itu dibagi fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Wa taqsimu kullin. Nah, yang mujarrad dibagi berapa lagi? Yang mazid dibagi berapa lagi? Oke. Yang qasimul fi'lu ila mujarradin wa mazidin. Fal mujarrad ma kanat jami'u hurufi asliyah. La yasqutu harfun minna fi tasarifil kalima bi ghairi illa. Yang dimaksud dengan fi'il mujarrad itu apabila semua hurufnya asli. Seperti kataba, itu berarti mujarrad. Nah, tapi kalau sudah ditambahi alif, kataba, tulis menulis. Nah, itu baru mazid. Tambahan huruf antara fa sama ain atau alif. Doroba itu berarti mujarrad, tidak ada tambahan. Tapi kalau sudah doroba, yudharibu, itu namanya mazid. Mazid bil harfin. Ya. Wal mazid mazida fi harfun au aktar ala hurufil asliyah. Yang disebut mazid itu apabila sudah ada tambahan huruf dari huruf yang asli. Ghafara misalnya menjadi istaghfara, itu berarti mazid. Kalau ghafaranya mujarrad. Tapi kalau menjadi istaghfara sudah menjadi fi'il mazid dengan tambahan 3 huruf misalnya begitu. Lah, yang mujarrad dibagi lagi menjadi 2. Apa itu? Ada mujarrad tsulati dan ada mujarrad rubai. Ada yang huruf aslinya itu 3, ada yang 4. Yang 3 itu seperti doroba, seperti nasoro, seperti kataba, seperti doroba, seperti roja'a. Tapi kalau yang rubai itu terdiri dari 4 huruf, yaitu fa'lala, hamdala, basmala, qalqala, balbala, yubalbilu, balbalan. Balbala itu goncang gini. Bali gorono gorini itu main lu gini gawe balbalan. Iku Arab itu. Dari kata balbala, fi qalbihi balbalatun, itu ada keraguan. Goncang balbala, yubalbilu. Jadi yang mujarrad itu dibagi 2, ada yang tsulati, ada yang rubai. Nah, yang tsulati inilah yang dikatakan dengan murfim. Murfim apa? Murfim muqayyad. Maaf. Murfim khur. Murfim khur. Ya. Dan yang tambahan-tambahan ini tsulati, mazid, bi harfin, bi harfaini, itu tambahan-tambahan murfim. Maka murfim-murfim itu yang menempel itu namanya murfim muqayyad. Mengapa? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Ya wes. Nah, istilah tradisional itu mujarrad dan sebagainya. Masih modern kayak aku ini murfim ngomong itu murfim. Kataba. Oke. Apa sih kalimat itu didefinisikan sebagai apa? Kalimat itu apa? Coba apa? Belum fi'il. Itu mendefinisikan bahwa kalimat itu adalah asgharu wahdatin hurra, yang bebas, yang paling kecil. Contoh misalnya ya, kitab. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan lagi ki sampai tab ngono, gak iso. Jadi asgharu wahdatin hurra, bebas. Artinya apa?
Artinya dia bisa dipergunakan bebas. Ada kitabun, roa itu kitaban, istara itu kitaban. Oh, ini bebas, kuro. Nek al, ini tambahan al. Nah. Yang ini dinamakan apa? Kitab ini dinamakan murfim. Karena dia bisa berdiri sendiri, maka dikatakan murfim khur. Nah, jadi kalimat itu didefinisikan sebagai murfim khur. Murfim khur yang bebas. Lah nek alkitab. Al ini ya murfim makrifah. Tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka iya. Maka inilah murfim muqayyad. Muqayyad itu apa? Terikat dia, harus sambung. Sinano alife. Musana alkitabani. Alif, ini murfim juga, tapi muqayyad. Tidak bisa berdiri sendiri. Nun pun juga begitu. Nah, ini murfim. Yang dimaksud dengan kalimat itu yang kitab ini. Yang khur. Yang lain itu tempelan, nempel-nempel, murfim. Murfimnya murfim muqayyad, bukan khur. Ya, oke. Nah, yang mujarrad seperti doroba, ini yang menjadi murfim khur. Doroba khur. Tapi nak wawu gini, dorobu. Ini murfim. Wawu ini muqayyad, dorobain enggak khur. Ya, misalnya lagi adribu. Nek dot rokbaknya dia khur, tapi hamzana ana makili ana itu yang muqayyad, muqayyad. Nah, maka istilah mujarrad itu yang dimaksud adalah murfim yang khur, itu mujarrad. Yang mazid, ya misalnya fariha jadi afroha misalnya, afroha. Nah, ini mazid karena terdiri dari awalan a-nya murfim takdiyah, murfim mutaaddi. Tapi dia muqayyad, afroha, yufrihu, misalnya afroha, itu mazid. Jadi maksud mazid itu adalah tambahan murfim yang muqayyad. Yang asli itu disebut dengan murfim khur atau murfim mustaqillun, independence. Wal mazid kismani. Jadi mujarrad kismani, ada tulati, ada rubai. Wal mazid kismani, ada yang mazid tulati dan ada mazid rubai. Kalau mazid tulati itu misalnya doroba, tambahan alif, doroba itu murfim alif, ya murfim musyarakah. Atau farroha, tasdid, ya, itu juga murfim. Dan itu mazid. Nah, mazid. Nah, kalau asalnya 3 ditambah huruf jadi tulafi mazid. Kalau asalnya 4 menjadi rubai mazid. Al-mujarrad as-sulati. Nah, berarti ini berbicara tentang murfim yang mustaqil atau khur. Amma sulati al-mujarrad falahu bi'tibari madhihi faqat salatatu abwab, yang dijadikan sandaran, titik awal, landasan menganalisis adalah fi'il madhi. Falahu bi'tibar madhihi faqat salasa abwab li'annahu daiman maftuhul fa'.
ada 3 bab yang fa-nya itu fathah. Fa'ala, kataba, doroba, nasoro. Fa-nya fathah semuanya. Wa ainuhu imma an takuna maftuha au maksura au madmuma. Lah ainnya bisa faula, bisa fa'ala, bisa fa'ila. Maksura au madmuma seperti hasuna, yaksunu. Seperti nasara wa daraba wa fataha, karuma, fariha wa hasiba. Wa bi'tibaril madhi ma'al mudhari' lahu sittatu abwab. Kalau dibahas madhi dengan fi'il mudhari' itu ada 6. Apa ya? 6 itu. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, dhammu dhammin, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani, ya kasrotani. Kalau yang fathu dhammin berarti fa'ala yaf'ulu. Ini dilihat dari fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian fa'ala yaf'ulu menjadi fa'ala yaf'alu seperti fataha yaftahu. Kemudian fathu kasrin seperti doroba yadribu. Nah, terus kemudian kasru fathin fa'ila yaf'alu seperti alima ya'lamu. Kemudian fa'ula yaf'ulu dhamma ainnya seperti hasuna yaksunu, dan yang terakhir kasrotani hasiba yaksibu fa'ila yaf'ilu. Itu kalau dilihat apa? Dilihat fi'il madhi dengan fi'il mudhari'nya. Ada 6 bab. Ada 6 bab. Biar hafal, biar harus hafal dulu. Yang ngaji di sini dulu harus hafal. Bi'tibaril madhi ma'al mudhari' lahu sittatu abwab li'anna ainal mudhari' imma madmuma au maftuha au maksura. Ain fi'il mudhari'nya itu kadang fathah, kadang dhamma, kadang kasrah. Wa thalathatun fi thalatha bi tis'ah. Yamtani'u kasrul ain fil madhi ma'a dhammiyah fil mudhari'. Nah, kalau yamtani'u kasrul ain, kalau fa'ila madhinya maka tidak mungkin mudhari'nya fa'ula, tidak mungkin. Yang mungkin fa'ila yaf'ilu atau fa'ila yaf'alu. Kalau fa'ila yaf'ulu tidak ada, kecuali fa'ala yaf'ulu boleh. Fa'ala yaf'ulu boleh, fa'ala yaf'alu boleh, fa'ala yaf'ilu boleh. Tapi kalau kasra fa'ila yaf'ilu dengan fa'ila yaf'alu, dan terlarang kalau fa'ila yaf'ulu tidak ada. Fa'ila yaf'ulu kaono, wis kaono. Ayo, fa'ila yaf'ulu ono ayo. Ayo ono tak tukuni 2 miliar, ayo. Ono yang ada fa'ula yaf'ulu. Ya. Nek fathah ain mudhari'nya bisa ketiganya bisa. Kalau fi'il mudhari'nya ainnya dhamma cuma siji tok fa'ula yaf'ulu. Enggak mungkin fa'ula yaf'alu atau fa'ula yaf'ilu, enggak mungkin. Kalau fa'ila enggak mungkin dengan yaf'ulu, enggak mungkin. Enggak ada. Enggak ada babnya. Yang tani'u kasrul ain, makanya enggak mungkin kasrul ain, enggak mungkin. Fil madhi ma'a dhammiyah fil mudhari'. Wa yamtani'u dhammul ain fil madhi ma'a kasriha wa fathiyah. Kalau fi'il madhina dhamma fa'ula, maka tertolak fi'il mudhari'nya yaf'ilu atau yaf'alu, tertolak, enggak bisa. Nek ke fa'ula mesti harus yaf'ulu. Nek hasuna harus yaksunu. Fa'idan takunu abwabu tsulati sitta. Kalau begitu babnya fi'il yang tsulati itu sitta. Bab yang pertama apa? Fa'ala yaf'ulu.
dalam dunia kenyataan yaf'ul itu enggak ada. Ya, dalam dunia nyata fa'ala yaf'ulu enggak ada. Yang ada fa'ala yaf'alu. Madza taf'ala? Enggak ada. Madza taf'ul? Madza yaf'ulu Muhammad? Enggak ada. Madza yaf'alu Muhammad? Yang ada cuman itu. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'ila yaf'alu itu namanya sirah. Dan itu abstrak. Itu abstrak. Fa'ala yaf'alu abstrak. Fa'ula yaf'ulu abstrak. Fa'ila yaf'ilu abstrak. Semuanya abstrak. Yang ada itu cuma yaf'alu aja. Madza taf'al? Enggak ya ada. Ono sampean yaf'ilu ono ayo. Madza yaf'ilu Muhammad? Ono. Kau ono, yang ada yaf'alu aja. Bisanya yaf'ulu. Oh, lah fa'ala yaf'ulu kan cuman dalam keilmuan sebagai sirah aja. Karena itu sebagai sistem itu enggak nyata. Sistem itu enggak nyata. Wis mubtada, khobar, itu kan sistem fa'il. Ayo, kenyataannya apa? Mubtada, khobar, fi'il enggak ada. Yang ada al-masjidu kabir. Ini yang nyata. Al-baitu kabir, oke. Al-waladu shawir, nyata ini. Kalau mubtada khobarnya abstrak, istilah-istilah itu enggak ada. Dalam kenyataan enggak ada. Ada dalam pikiran toh. Itu loh. Itu yang beanya. Jadi al-babul awal fa'ala yaf'ulu itu sirah. Sirah itu sistem abstrak. Karena apa? Dijadikan timbangan. Kalau ada fa'ala yaf'ulu berarti ada nasoro yang suruh. Dengan amala ya'mulu. Loh, yang nyata itu amala ya'mulu. Yang nyata itu ya nasoro yang suruh. Itu yang nyata. Yang real. Fa'ala yaf'ulunya abstrak, enggak ono. Dalam dunia nyata enggak ada fa'ala yaf'ulu. Bukan kamus yang paling gede, ono fa'ala yaf'ulu. Mada yaf'ulu Muhammad ono. Mada yaf'alu. Al-babul awal bi fathil ain fil madhi wa dhammiyah fil mudhari', yaitu fa'ala yaf'ulu. Contohnya seperti nasara yang suruh, qa'ada yaqudu, akhadha yaqudu, baro'a yabru'u, wa qala yaqulu. Nah, qala yaqulu apa? Sigonya apa? Qala yaqulu. Fa'ala yaf'ulu sigha abstrak. Wazannya fa'ala yaf'ulu, ya wazan itu yang nyata. Fa'ala yaf'ulu wazan. Bukan sigha. Sighanya fa'ala yaf'ulu. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Seperti ghaza yaghzu. Apa itu? Sighanya fa'ala yaf'ulu. Wazannya fa'a yaf'u, wazan. Ya. Bisa bedano sigha dengan wazan. Bisanya Eh? Bahasa Arab kene enggak piye nih. Nasara fi'il madhi ala wazni fa'ala. Terus apa ya? Fa'ala ala wazni fa'ala. Sembo ya lali bismillah. Al-babu tsani fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'ilu itu juga enggak ada dalam dunia nyata, enggak ada. Mata taf'ilu, masa taf'il ya sih. Taf'il tahu ono ya. So dikepuki wong Arab yang ngomong mata taf'il. Mata taf'il kau ono. Ini cuma sigha saja, sistem aja. Bi fathil ain fil madhi wa kasriyah fil mudhari'. Fa'ala yaf'ilu.
Contohnya doroba yadribu, ini yang nyata, doroba yadribu. Ini kalau fa'ala yaf'ulu itu yang lugha. Kalau doroba yadribu kalam. Ya, ini ketemu sudah. Paham sampean ya? Dikotominya decision, ono leng, ono parol. Nah, fa'ala yaf'ilu inilah yang leng aja. Lah, yang parol mana? Doroba yadribu. Itu parol. Mengapa kok begitu? Ada leng, ada parol. Sebab ini dikotomi ilmu sosial. Ilmu sosial. Sosiologi. Ya. Nah, mengapa sosiologi? Karena di dalam interaksi itu ada sistem-sistem tertentu, ada nilai-nilai yang harus dipatuhi. Semua mematuhi itu. Wes, seperti sistem atau nilai kalau orang berjalan di depan orang tua. Ya apa? Ningkluk. Ya. Ini yang parol. Ya, Muhammad melaku ningkluk ngarepe bapake itu parol. Mengikuti norma leng tadi itu, luho leng mengikuti itu. Yang nyata yang Muhammad berjalan, Ali berjalan, Fatimah berjalan di depan orang tua, itu yang nyata. Nah, normanya norma yang mengikat semua anggota masyarakat. Maka ketemu leng dengan parol. Ketemu luho dengan al-kalam. Itu perbedaan di situ. Kemudian dikembangkan lagi oleh Chomsky yang asalnya statis, leng sebagai statis, kemudian diberi ruh jiwa sehingga menjadi kompetensi berbahasa. Itu dinamis, tidak sekedar norma aja, tapi norma yang bisa menggandakan berjuta-juta kalimat. Nah, juta-juta kalimat. Yang nyata adalah yang apa namanya? Ada yang deep structure, ada yang surface structure itu. Yang nyata yang surface structure itu. Wes, doroba yadribu. Berarti ini parol. Jala saya jelisu, parol. Wa ataya itu parol. Ba'aya bi'u. Sihonya apa ba'aya bi'u? Fa'ala yaf'ilu. Wazannya fala yafilu. Roma yarmi. Apa sihonya? Fa'ala yaf'ilu. Wazannya fa'a yaf'i. Wazan. Waqa yaqi tawa yatwi. Apa tawa itu? Duduk tawa-tawaan itu lho, speaker itu tawa itu. Tawa, iki tawa yatwi melipat. Yatwi, farro yafiru. Farro yafiru sihonya apa? Fa'ala yaf'ilu. Wazannya fa'a yafi'u. Itu wazan. Yang nyata itu yang parol. Wajah ayaji'u wa abaro yakbiru wa hana ayahni'u awayakwi wa aya'i bimakna wa ada ila akhirih. Itu babus tsani ya. Mengapa bab pertama fa'ala yaf'ulu? Mengapa kok fa'ala yaf'ulu dijadikan bab pertama? Karena yang paling banyak. Yang nomor 2 fa'ala yaf'il. Itu urutannya paling banyak. Berdasarkan statistik, berdasarkan ilmu lugha al-iqsai. Ya, al-iqsai. Jadi statistik, ilmu bahasa yang hubungannya dengan statistik. Produknya ilmu lugha al-iqsai itu al-lugha asaya, al-mufradat asaya. Mufradat yang paling banyak dipakai itu hasil daripada statistik. Dia
yang paling banyak dipakai itu apa ya? Ayo. Yang nomor siji, puncaknya apa? Ternyata fi. Fi paling banyak dipakai. Iya, itu paling ranking pertama ya fi. Coba bukaan buku Al-Mufradat As-Sahihah itu fi paling. Dari 2000 urutan kata yang paling banyak dipakai itu yang paling puncak adalah fi. Fi paling banyak. Wis ayo, apa ayo sampean ayo, mesti gak ketemu fi. Nek jaa nama enggak. Hadoro enggak, malah fi mesti banyak ikutnya fi. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'alu ini siro dan real. Fa'ala yaf'alu ini mewakili siro yang abstrak dan yang real. Yang real itu fa'ala yaf'alu. Mada taf'al ya akhi? Mada yaf'alu Muhammad? Yaf'alu. Mada fa'altuma qabla zahab bikuma ilal madrasah. Mada fa'altuma. Nah, jadi yang real itu ya fa'ala yaf'alu. Jadi fa'ala yaf'alu di sini mewakili sebagai siro dan yang kedua mewakili sebagai parol kenyataan. Yang ada itu fa'ala yaf'alu. Bil fathi fihima. Fi'il madinya fathah, fi'il mudhari'nya juga fathah. Seperti fataha yaftahu, dhahaba yadhabu, sa'a yas'a, wadu'a yadu'u, yafa'a yafa'u, wahala yauhalu, wa alaha ya'lau, wa sa'ala yas'alu, wa qara'a yaqra'u. Cirinya bab fa'ala yaf'alu, cirinya kalau tidak di ain fi'ilnya di tengah atau di akhir itu terdiri dari huruf khalaq. Ayo huruf khalaq itu apa ya? Ha. Terus ain. Terus apa? Oin. Terus apa mana? Hamzah. Terus apa mana? Ha. Terus ha. Terus kho. Berapa 6 ya? Bener. 6 ya? Nah, yang masuk bab fa'ala yaf'alu ini ono huruf khalaq. Nek enggak do akhir atau do ngene tengah. Coba lagi wajon ayo. Pertama fataha ono. Dhahaba ono. Sa'a ono. Wado'a ono ainnya. Ayo. Yafa'a ono. Wahala ono ha. Wa alaha ono ha. Sa'ala ono hamzah. Ayo ya selalu qara'a ul hamzah. Jadi kebanyakan kalau ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu terdiri dari huruf khalaq, kebanyakan ikut bab ketiga fa'ala yaf'alu. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Ya salah qara'a apa yo? Roja'a. Nah ini roja'a yarji'u. Tapi sebagian orang Arab tidak bilang yarji'u, yarja'u. Bitarja fi'il. Bitarja. Fi'il mudhari'nya kalau Quraisy di kasroh, enggak fathah. Bitarja fi'il. Kamu kata murid nanti, bitarja fi'il. Kau nong bahasa Arab koyo ndung ngarep ngono. Anta saat lagi. Wa kullu ma kanat ainuhu maftuha fil madhi wal mudhari' fa huwa khalqi. Iki apa ono keterangane. Ya. Ya, wa kullu ma kanat ainuhu maftuha. Kalau fa'ala yaf'alu maftuha fil madhi wal mudhari' fa huwa khalqi al ain wal lam. Jadi ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu terdiri dari huruf khalaq. Khalqi ain wal lam. Ainnya terdiri huruf khalqi atau lam. Walaisa kullu ma kana khalaqian kana maftuhan bi. Tapi tidak diwali ya. Tapi tidak semua fi'il yang ain dan lamnya
terdiri dari huruf halak itu mesti fathah yaftahu unda, tidak selalu. Tapi kalau yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu bisa dipastikan ain atau lamnya terdiri dari huruf halak. Tapi tidak sebaliknya, tidak sebaliknya. Walaisa kullu ma kana khalqiyan kana maftuhan fihi ma. Tidak semuanya huruful khalaq sitta, al hamzah wal ha wal kha wal kha wal ain wal ghain. Macamnya ghin ngono ono yang pada ghin. Wa ma jaa fi hadzal bab biduni harfin khalqi fasadun. Kalau ada yang fa'ala yaf'al kok ndak ada huruf khalaqnya, ain fi'lamnya, maka dianggap sal. Itu dianggap sal, menyalahi kaidah. Ini sal ini berarti basro ini. Yang dikatakan sal itu adalah ideal bagi kabilah itu. Kalau Kufah tidak boleh bilang sal, tidak boleh. Semuanya kullu kalamil Arab lughatun lahum, gitu namanya. Kalau Basra al-qiyas ala aktsar, dikiaskan kepada yang banyak. Nah, yang sedikit dianggap sal, tidak boleh menghilangkan eksistensi bahasa tersebut dalam wilayah itu. Kalau oleh sal itu seperti abayak ba sal, enggak ono huruf halake. Halaka ya laku, kan huruf halake masuk sal. Fi ikhdalu wa fi ikhdal, salah satu anunya loh ya, salah satu dialeknya. Au min tadakhulil lughat, rokana yarkanu. Rokana yarkanu ya bukan rokana yarkunu, tapi rokana yarkanu. Rukun. Kola yakla. Apa kola itu goreng, ruzul makli. Kola yakli. Ini kola yakla. Ghairu fasih. Oh, ini enggak ghairu fasih, enggak fasih. Sad, itu enggak oleh itu ngomong sad iki bahasa elek itu enggak boleh. Semua bahasa ideal bagi penutur. Nah, jadi mendingan Kufah. Melo aliran Kufah ya coba Basra. Insyaallah mlebu surga. Wa baqa ya baqa itu baqa. Padahal baki ya baqa ya. Baqa ya baqa. Itu baqa ya baqa. Itu lughat itu Bani Tayy, ya, Bani Tayy. Kalau di Bani Tayy itu baqa ya baqa. Kalau yang lainnya baki ya baqa. Baqiat. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Ma baqiyat. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Baqiya ya baqa. Tapi ini ada di lugha Bani Tayy itu baqa ya baqi. Baqa ya baqa. Baqa ya baqa. Lughatu Tayy wal aslu kasrul ain fil madhi. Ya baqiya ya baqa asalnya itu. Walakin nam qallabu wa fathatan takhfifan. Tapi Bani Tayy yang kasroh baqiyah dirubah menjadi fathah takhfifan untuk memperingankan. Baqo enggak baqi lah. Atau apa dah? Mari ba qi baqiyah. Wa hadza qiyasun indahum. Itu qiyas indahum. Al-babur rabi' fa'ila yaf